Selamat berjumpa dengan catatan Pak Danan. Anak-anak, di dalam video kali ini Bapak akan membimbing kalian semua untuk memahami tentang bentuk aljabar. Ini adalah video bagian 1, di mana dalam bagian 1 ini nanti kita akan membahas hingga pada operasi penjumlahan bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu diciptakan untuk menyederhanakan persoalan sehari-hari yang kita hadapi. Supaya dengan penyajian bentuk aljabar itu, persoalannya bisa kita persingkat, bisa kita permudah, dan lebih gampang untuk kita gambarkan. Bapak berikan beberapa contoh bentuk aljabar yang paling sederhana di sini. Nah, anak-anak lihat di sini ada ilustrasi tentang ayam. Ayamnya masih imut ya, masih kecil, masih lucu. Nah, ada beberapa ayam dengan jumlahnya masing-masing. Dalam menggambarkan ayam, kalau matematika kita boleh saja mengganti ayam itu dengan sebuah sebutan huruf yang kita beri nama dengan variabel. Misalnya, ayamnya diwakili oleh huruf A. Kalau ayamnya 1 berarti 1A atau A saja. Kalau ayamnya 2 itu berarti 2A. Kemudian kalau ayamnya 3 berarti kita harus beri nama dengan 3A. Kalau ayamnya 5 namanya berarti 5A. A itu kita namakan sebagai variabel dan 2 itu kita namakan sebagai koefisien yang menunjukkan jumlah variabel yang kita wakili. 2 ayam berarti variabelnya 2. Kalau 3 ayam, 3-nya itu adalah merupakan koefisien variabelnya. Demikian juga angka 5 itu menunjukkan koefisien dari variabel. Baik, nah sekarang tentang variabel pun kita juga bebas, tidak harus menggunakan huruf A. Ayam juga boleh diwakili dengan huruf P misalnya, atau boleh dengan Q. Nah, kemudian Bapak berikan contoh yang lainnya. Misalnya di sini ada apel. Ada 1 apel. Kemudian nanti ada 3 apel di bawahnya. Nah, apel itu kita boleh saja menggunakan semua huruf yang ada dari 26 huruf yang disediakan. Nah, di sini yang paling familiar dalam matematika biasanya menggambarkan variabel itu dengan simbol huruf X. Jadi di sini Bapak akan menggunakan huruf X sebagai variabel dari apel yang diberikan di sini. 1 apel berarti 1X. Nanti kalau 3 apel itu berarti ya 3X. Kalau 4 apel berarti 4X. X itu mewakili variabelnya. Kemudian bilangan yang mengikuti variabel itu disebut sebagai koefisien. Bapak ulangi lagi. 1 apel itu berarti X. Kemudian 3 apel berarti 3X. Kalau 4 apel ya berarti 4X. Nah, Bapak udah kasih semuanya tentang contoh-contoh bentuk aljabar yang paling sederhana. Jadi inilah gambaran tentang bagaimana kita bisa menyederhanakan persoalan sehari-hari. Jadi untuk menyatakan ayam tidak harus menggambar ayam. Untuk menyatakan tentang apel ya kita tidak harus mencari gambar lukisan apel. Cukup dengan diwakili huruf-huruf yang bisa kita pilih dari semua huruf yang ada. A, 2A, 3A, 5A, kemudian ada X dan seterusnya itu merupakan contoh-contoh dari bentuk aljabar yang sederhana. Baik, nah di sini kita akan mulai dengan menyajikan beberapa contoh bentuk aljabar yang agak lebih kompleks dibandingkan dengan yang tadi. Misalnya 2A, kita sudah tahu tadi kalau 2A berarti variabelnya A, koefisiennya itu 2. Kemudian yang kedua, kalau 3AB berarti variabelnya apa? Oh ya, variabelnya A dan B. Koefisiennya berapa? Oh, koefisiennya ya 3.
Koefisien itu bilangan yang mengikuti variabel ya. Kemudian ada 4ax pangkat 2. Nah ini variabelnya adalah a dan x. Lalu ada koefisiennya itu 4. Kemudian ada pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya itu adalah 2 karena itu pangkatnya 2. Bukan 4 ya, itu tertulisnya 4. Kemudian yang keempat, ada 3A ditambah 5B ditambah 4A. Ada penjumlahan 3 suku, maka di sini kita namakan sebagai bentuk aljabar 3 suku. Karena suku-sukunya ada 3. Dan variabel-variabelnya adalah A dan B. Anak-anak perhatikan, di sini ada suku-suku yang sejenis namanya, yaitu suku-suku dari suku pertama dan suku yang ketiga. 3A dan 4A itu dinamakan suku yang sejenis. Bapak berikan catatan khusus di sini mengenai suku-suku yang sejenis. Suku yang sejenis itu adalah suku-suku pada bentuk aljabar yang memiliki variabel sama dan juga memiliki pangkat yang sama. Bapak ulangi, suku-suku sejenis adalah suku-suku yang memuat variabel yang sama dan juga pangkat yang sama. Sehingga di sini 3A itu sejenis dengan 4A. Baik, berikutnya Bapak kasih contoh lagi di sini. Yang kelima. Nah, di sini ada bentuk 5x pangkat 2, kemudian ditambah 3x, ditambah 6. Dalam hal ini, bentuk aljabarnya merupakan bentuk aljabar 3 suku, karena memang ada 3 suku. Lalu, variabel-variabelnya adalah ada variabel x. Pangkat tertingginya itu adalah 2. Karena pada suku pertama itu ada 5x pangkat 2. Nah, kalau di sini suku pertama dengan suku yang kedua tidak sejenis ya, meskipun sama-sama x. Kenapa tidak? Karena pangkatnya berbeda. Lalu ada konstanta. Konstanta itu adalah suku yang tidak memuat variabel. Konstantanya di sini adalah 6. Berapakah koefisien x pangkat 2? Oh, koefisien x pangkat 2-nya sama dengan 5. Sedangkan koefisien x-nya itu sama dengan 3. Nah, dari beberapa contoh yang tadi sudah Bapak berikan, sekarang marilah kita mencoba untuk memberikan penjelasan, mendeskripsikan tentang bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar itu adalah bentuk penyajian di dalam matematika, di mana di dalam penyajian itu memuat unsur-unsur antara lain ada variabel, ada koefisien variabel, kemudian ada konstanta, lalu juga ada suku-suku sejenis maupun suku-suku yang tidak sejenis. Bapak ulangi kembali, bentuk aljabar itu adalah bentuk penyajian dalam matematika yang memuat unsur-unsur variabel, koefisien variabel, konstanta, kemudian suku-suku yang sejenis dan suku-suku yang tidak sejenis. Baik, nah kemudian pada lembar berikutnya nanti kita akan belajar tentang operasi bentuk aljabar. Karena bentuk aljabar itu pada akhirnya nanti akan bisa kita jumlahkan, bisa dikalikan, bisa dibagi, kemudian juga bisa dipangkatkan, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan seluruh operasi matematika yang kita kenakan pada bentuk aljabar. Baik, di dalam operasi bentuk aljabar yang pertama, kita akan membahas dulu tentang penjumlahan dan pengurangan ya. Tapi materi prasyaratnya, anak-anak sudah harus memahami tentang operasi penjumlahan, perkalian, dan juga pengurangan pembagian pada bilangan bulat ya. Karena kalau di sini kita masih terhambat, nanti kita juga agak sulit
untuk menterampilkan di dalam operasi bentuk aljabar. Baik, kita berikan contoh yang pertama. Misalnya ada 3A ditambah 5A. 3 ayam tambah 5 ayam ya pasti sama dengan 8 ayam. Dalam kasus pengurangan, 6A dikurangi 4A itu sama dengan 2A. Lihat koefisiennya. Jadi koefisiennya yang yang dioperasikan 6 dikurangi 4. Yang ketiga, perhatikan di sini ada suku-suku yang sejenis. Nah, yang bisa kita jumlahkan dan bisa kita kurangkan itu hanya pada suku-suku yang sejenis saja. Di sini ada 3A dengan 4A, berarti jumlahnya adalah 7A. Sedangkan 4B ditambah 2B itu berarti sama dengan 6B. Paham ya? Jadi yang dijumlahkan hanya pada suku-suku yang sejenis. Contoh berikut. 8A ditambah 6B dikurangi 3A dan dikurangi 2B. Perhatikan yang sejenis adalah 8A dan minus 3A. Jadi 8 dikurangi 3 berarti 5. Kemudian 6B dengan minus 2B. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Sehingga hasil penyederhanaannya adalah 5A ditambah 4B. Kemudian yang kelima. Misalnya di sini Bapak berikan minus 5A. Kemudian ditambah 3B, ditambah 3A, dikurangi 9B. Nah, suku yang sejenis mana? Oh, min 5A ditambah 3A. Min 5 ditambah 3 berapa? Minus 2, berarti minus 2A. Lalu 3B dengan min 9B. Perhatikan koefisiennya. B koefisiennya 3 yang pertama, lalu yang kedua itu koefisiennya negatif 9. Kita tambahkan 3 ditambah negatif 9 berarti negatif 6. Kita dapatkan min 2A dikurangi 2B atau min 2A minus 6B. Yang keenam, nah di sini ada 4AB. 4AB minus 3A ditambah 2AB ditambah 8A. Mana suku-suku yang sejenis? Tentunya 4AB dengan 2AB dan min 3A dengan 8A. Nah, itulah yang kita jumlahkan. 4AB ditambah 2AB berarti 6AB. Lalu min 3A ditambah 8A berarti tambah 5A. Karena min 3 ditambah 8 itu sama dengan 5. Baik, yang berikutnya, yang ke-7. Nah, di sini Bapak mulai menggunakan pangkat ya. 5x pangkat 2 ditambah 3x dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 8x minus 6. Ada konstanta 6 di sini. Perhatikan suku yang sejenis itu adalah 5x pangkat 2 dan minus 2x pangkat 2. Karena variabelnya sama dan pangkatnya sama. Berapa hasil penjumlahannya? 5 dikurangi 2 berarti 3x pangkat 2. Kemudian plus 3x dengan minus 8x juga sejenis. Hasil operasinya adalah minus 5x dan konstantanya tetap, tidak ditambahkan. Kita mencoba berlatih untuk penjumlahan dan pengurangan bersusun ke bawah. Misalnya di sini 2x pangkat 3 minus 4x pangkat 2 ditambah 5x minus 6. Kemudian yang di bawahnya ada bentuk aljabar lagi. Minus x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 minus 7x minus 7. Kemudian kita kenakan operasi penjumlahan. Nah, kalau di sini suku-suku yang sejenis sudah diatur ya. Sudah linear, sudah lurus. Nah, tinggal kita jumlahkan ke bawah. 2 ditambah min x itu artinya min 1x. Sehingga yang kita operasikan adalah 2 ditambah min 1. Hasilnya 1x pangkat 3. Lalu juga minus 4x ditambah 5, minus 4x pangkat 2 ditambah 5x pangkat 2 itu hasilnya 1x pangkat 2. 1 yang merah itu tidak perlu ditulis.
Kemudian 5x min 7x itu min 2x, dan minus 6 tambah min 7 itu minus 13. Yang kedua, sekarang kita mencoba untuk operasi pengurangan. 3x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2. Kemudian dikurangi dengan x pangkat 3 minus 2x pangkat 2 minus x min 1, kita kurangkan. 3x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3, ya pasti 2x pangkat 3. Lalu minus 4x pangkat 2 dikurangi minus, hati-hati nih, minus 4 dikurangi minus 2. Dalam pengurangan bilangan bulat, pengurangan itu sama artinya dengan penjumlahan terhadap lawan. Jadi minus 4 dikurangi minus 2 itu sama artinya dengan minus 4 ditambah 2. Jadi hasil akhirnya itu sama dengan minus 2x pangkat 2. Demikian juga 5x dikurangi minus x itu sama artinya dengan 5 ditambah 1. 5 minus lagi, atau 5 dikurangi min 1 itu sama artinya dengan 5 ditambah 1. Dan hasilnya 6x. Berikutnya 2 dikurangi min 1 itu sama, 2 dikurangi min 1 berarti sama dengan 3, karena sama dengan 2 ditambah 1. Lalu contoh yang ke-10. Misalnya di sini dituliskan bentuk bentuk pengurangan, tetapi ditulis secara mendatar. Bukan ditulis bersusun ke bawah. 5x pangkat 2 minus 2x ditambah 3 dikurangi dalam kurung ya. 3 minus 4x pangkat 2 minus 6x. Nah, ini sebaiknya kita tuliskan dulu bersusun ke bawah. Lalu, suku-suku yang sejenis kita atur supaya sejajar dengan suku sejenis yang di atasnya. Jadi misalnya itu min 4x pangkat 2, lalu minus 6x ditambah 3. Baru kemudian kita kurangkan. 5 dikurangi minus 4 berarti 9. Lalu minus 2 dikurangi minus 6 berarti minus 2 ditambah 6. Itu sama dengan 4x. Dan 3 kurangi 3 itu berarti 0 ditambah 0. 0-nya kita abaikan, tidak ditulis, sehingga hasil akhirnya adalah 9x pangkat 2 ditambah 4x. Nah, demikian anak-anak contoh-contoh yang bisa Bapak berikan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Bapak berikan satu lagi di sini untuk penjumlahan dan pengurangan, tetapi kita mencoba untuk tidak coret-coret ya. Kita langsung bayangkan dengan melihat tampilan yang ada di sana. 5AB dikurangi 3AC dikurangi 7AB ditambah 2AX dikurangi 4AC ditambah 7AX. Nah, dituntut kecermatan kita untuk bisa melihat suku-suku yang sejenis, dan juga dituntut kecepatan kita di dalam menghitung operasi penjumlahan bilangan bulat. 5 dikurangi 7 berarti minus 2. Variabelnya AB. Min 3 ditambah minus 4 berarti minus 7. Variabelnya AC. Lalu kemudian 2A ditambah 2 ditambah 7 berarti 9. Variabelnya adalah AX. Baik, anak-anak, sampai di sini pembahasan kita. Nanti kalian akan bisa lebih terampil kalau rajin mengerjakan latihan-latihan tentang penjumlahan dan juga pengurangan bentuk aljabar. Satu catatan di sini yang perlu kita cermati adalah bahwa suku-suku yang bisa dijumlahkan itu hanya pada suku-suku yang merupakan suku sejenis. Jadi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan atau dikenakan pada suku-suku yang sejenis. Oke, baik. Nah, nanti sampai pada minggu depan
kalian sudah harus bisa terampil untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Supaya apa? Supaya nanti di dalam membahas materi berikutnya tentang perkalian dan pemfaktoran, kalian sudah bisa lebih terampil dan lebih lincah. Jangan sampai kalian terlambat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Baik, terima kasih ya Bapak ucapkan. Selamat belajar dan salam sehat untuk kalian semuanya. Tetap harus rajin belajar meskipun di dalam suasana yang penuh keterbatasan. Sampai berjumpa kembali nanti dalam video Bapak yang selanjutnya.